Salam kerahiman. Hari ini 6 Maret. Kita akan baca dari 898 dan 948. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 898. Oh Yesusku, Engkau kini mengembalikan kesehatan dan hidupku. Berilah aku juga kekuatan untuk bertempur, karena tanpa Engkau aku tidak mampu melakukan suatu pun. Berilah aku kekuatan, karena hanya Engkau yang dapat melakukan segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini anak yang rapuh dan apa yang dapat aku lakukan. Aku sungguh-sungguh mengetahui kekuatan kerahiman-Mu, dan aku percaya bahwa Engkau akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-Mu yang lemah ini. 948 13 Februari 1937. Hari ini dalam ibadat sengsara, aku melihat Yesus disiksa, dimahkotai duri, dan memegang buluh dengan tangannya. Yesus diam saja ketika para serdadu mondar-mandir di dekatnya dan berlomba-lomba menyiksanya. Yesus tidak berkata sepatah pun. Ia hanya memandangku, dan dalam tatapan itu aku merasakan penderitaannya. Begitu mengerikan sehingga kita tidak mampu membayangkan betapa ia menderita bagi kita sebelum ia disalibkan. Jiwaku terasa perih dan merana. Dalam jiwaku, aku merasakan kebencian yang kuat sekali terhadap dosa. Bahkan ketidaksetiaanku yang paling kecil pun tampak padaku seperti gunung raksasa, sehingga aku harus mengadakan penyilihan dengan mati raga dan laku tobat. Ketika aku melihat Yesus disiksa, hatiku tercabik-cabik, dan aku berpikir, apa jadinya orang-orang berdosa kalau mereka tidak memetik manfaat dari sengsara Yesus? Dalam sengsaranya, aku melihat seluruh samudra kerahiman. Doanya Suster Faustina. Oh Yesusku, Engkau kembalikan kesehatan dan hidupku. Pada waktu itu, Suster Faustina sedang sakit. Bahkan sakit yang parah. Pada waktu Suster Faustina merasa lebih sehat, maka dia katakan, Engkau kembalikan kesehatan dan hidupku. Oleh sebab itu dia minta, berilah aku kekuatan untuk bertempur. Karena tanpa Engkau, aku tidak mampu melaksanakan apapun. Dia merasa sehat, dia merasa hidup lagi, tapi dia tahu bahwa dia tetap harus bertempur. Karena yang menjadi kerinduan dia adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dan untuk memenangkan jiwa-jiwa, dia tahu dia harus bertempur. Oleh sebab itu dia katakan, mohon kekuatan untuk bertempur. Karena dia tahu tanpa Yesus dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dia ulang lagi, berilah aku kekuatan Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat melakukan segala sesuatu. Itu imannya Suster Faustina ya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Dengan rendah hati, dia katakan lagi pada Yesus, Yesus, Engkau tahu, aku kan anak yang rapuh. Apa yang dapat kulakukan kalau nggak dapat kekuatan dari Tuhan? Aku sungguh-sungguh mengetahui kekuatan kerahiman-Mu. Suster Faustina kembali meyakinkan dirinya dan juga kita semua, dan juga dia mau kasih tahu ke Tuhan bahwa aku tahu kekuatan kerahiman-Mu bisa melakukan apa saja. Dan aku percaya Engkau akan memberikannya kepadaku. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-Mu yang lemah ini. Ini menjadi contoh buat kita semua. Kita juga manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang papa, yang bahkan sering sekali jatuh ke dalam dosa. Tapi hari ini Suster Faustina mengajar kita semua bahwa ayo belajar dari Suster Faustina.
bahwa dia memang rapuh, memang dia tidak berdaya, dia anak yang rapuh, dia tahu dia nggak bisa lakukan apa-apa kalau bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan dia percaya. Dia percaya bahwa dia akan memperoleh kekuatan dari kerahimannya Tuhan. Di 948 itu terjadi 13 Februari 1937. Dalam ibadat sengsara. Di sana dikatakan ya, ibadat sengsara itu adalah ibadat dalam masa Prapaskah untuk menghormati sengsara Yesus seperti yang sekarang kita alami. Dalam masa Prapaskah, setiap hari Jumat kita ada jalan salib dan ada perayaan Ekaristi. Bahkan dalam masa pandemi ini kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari. Begitu banyak tawaran dari paroki kita masing-masing, dari keuskupan, bahkan kita bisa mendapatkan channel atau link dari keuskupan yang lainnya untuk memperkaya kita. Uskup tertentu yang katakan, pastor tertentu yang katakan dengan tema yang berbeda-beda, tapi itu semua menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Dikatakan oleh Suster Faustina, waktu ibadat sengsara, aku melihat, dia memperoleh penglihatan, dia melihat Yesus yang disiksa. Dimahkotai duri, dia memegang buluh pada tangannya. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan misalnya peristiwa sedih ya, peristiwa sedih yang ketiga dalam doa Rosario, Yesus dimahkotai duri. Atau kita juga bisa tahu cerita dari cerita perhentian jalan salib. Yesus disiksa, Yesus didera, Yesus dicambuk, Yesus ditendang, Yesus dipukul. Bahkan Yesus memang diberi buluh, dikasih buluh untuk dipegang. Tapi melalui buluh itu justru para perwira juga mengambil buluh itu dan memukuli Yesus. Nah, yang sekarang dilihat oleh Suster Faustina adalah Yesus disiksa, dimahkotai duri. Tapi dia melihat Yesus diam, enggak berontak, enggak melawan, enggak marah, enggak teriak kesakitan, dia diam. Bahkan Suster Faustina melihat serdadu, banyak serdadu ya, mondar-mandir di depannya Yesus dan berlomba-lomba berusaha menyiksa Yesus. Yang lewat pukul, jambak, banyak hal yang dilakukan oleh para serdadu tersebut. Itu yang dilihat oleh Suster Faustina pada waktu ibadat sengsara. Selanjutnya Suster Faustina lihat Yesus diam. Dia nggak berkata apapun. Dia diam. Bahkan Yesus memandang Suster Faustina. Dia memandang Suster Faustina dengan tatapan matanya, dan melalui tatapan matanya Suster Faustina bisa merasakan penderitaannya Yesus. Walaupun dia diam, tapi karena ada hubungan yang sangat erat antara Suster Faustina dan Yesus, maka melalui tatapan matanya Yesus dia bisa merasakan penderitaannya Yesus. Dikatakan oleh Suster Faustina penderitaannya itu begitu mengerikan. Dia menderita buat kita semua. Dia menderita untuk kita manusia berdosa sebelum dia disalib. Jadi apa yang dialami oleh Yesus itu bukan dia menderita pada waktu dia disalib, tapi sebelum disalib dia sudah sangat-sangat menderita. Dengan melihat tatapan mata Yesus, Suster Faustina bilang, jiwaku merana, perih, merasa perih dan merana. Aku bisa merasakan kebencian yang kuat terhadap dosa. Yesus mengalami hal penderitaan siksaan tersebut akibat dia menanggung dosa-dosa manusia. Yesus disiksa bukan karena Yesus berdosa, bukan karena Yesus bersalah. Tapi Yesus menanggung itu semua karena dia menanggung dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Suster Faustina begitu merasa benci sekali terhadap dosa. Bagaimana dengan kita?
kita tahu dosa kita yang menyebabkan Yesus menderita. Apakah kita jadi benci pada dosa atau ya terus melanjutkan masa bodoh dengan apa yang Yesus alami? Saya harap ini menjadi renungan kita. Jadi dosa itu bukan hanya kita berdosa menyusahkan sesama kita, merugikan orang lain, tapi yang terlebih lagi adalah membuat Yesus semakin menderita karena harus menanggung dosa-dosa kita. Dia nggak bersalah, tapi dia harus menanggung dosa-dosa kita. Ketidaksetiaanku yang paling kecil tampak padaku seperti gunung raksasa. Karena walaupun itu ketidaksetiaan yang kecil, tapi itu juga menyebabkan penderitaan Yesus menjadi semakin berat. Sehingga aku harus melakukan penyilihan dengan mati raga dan laku tobat. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Apa yang kita lakukan setelah kita tahu kita berdosa? Apakah kita melakukan laku tobat? Apakah kita melakukan mati raga? Kita berdoa, mohon ampun. Apa yang kita lakukan? Ketika melihat Yesus disiksa, hatiku tercabik-cabik. Apa jadinya orang-orang berdosa kalau mereka tidak memetik manfaat dari sengsara Yesus? Kita semua manusia berdosa. Kalau kita enggak memetik manfaat dari apa yang Yesus sudah derita, dia mau berkorban untuk kita sehingga kita enggak mengalami penderitaan yang seharusnya kita tanggung karena Yesus sudah menanggungnya. Nah, di sini Suster Faustina katakan, apa jadinya kalau kita enggak mau memanfaatkan atau memetik manfaat dari sengsara Yesus? Mungkin kita udah mati karena dosa kita sudah sangat besar, sangat banyak. Coba ukur umur 64 tahun saya. Sejak mulai saya bisa berdosa sampai sekarang, betapa besar dosa saya. Dan itu semua sudah ditanggung oleh Yesus sehingga kita sampai hari ini masih seperti ini. Masih bisa merasakan kasih Tuhan, masih bisa merasakan pengampunan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari manfaatkan. Memetik manfaat dari sengsaranya Yesus. Dalam sengsaranya, aku melihat seluruh samudera kerahiman. Suster Faustina melihat melalui sengsaranya Yesus, dia bisa melihat seluruh samudera kerahiman. Nah, ini menjadi satu tantangan buat kita semua, buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu juga mau melihat besarnya kerahiman Tuhan melalui sengsaranya Yesus, mari kita renungkan jam kerahiman. Karena melalui permenungan dalam jam kerahiman, kita sungguh-sungguh bisa tahu bahwa Allah itu begitu baik, begitu pengampun, begitu maha murah, begitu sayang sama kita semua. Kasih Allah adalah bunga. Kerahiman adalah buahnya. Mari kita renungkan itu menjadi permenungan kita hari ini. Supaya sungguh masa Prapaskah ini adalah masa yang betul-betul kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Yesus pada hari Paskah, pada waktu Yesus bangkit. Dan terlebih lagi kita semakin menyiapkan diri untuk kita masuk ke pesta kerahiman untuk memperoleh indulgensi penuh, hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi kita siap menerimanya atau tidak tergantung dari persiapan kita semuanya. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Membiarkan banyak dosa dan kejahatan. Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih
kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Mengapa Engkau membiarkan banyak dosa dan kejahatan? Mengapa Engkau tidak menghukumnya? Ternyata Engkau masih memberi kesempatan. Dia memperpanjang masa kerahiman. Celakalah mereka yang tak menyadari. Tulis dan wartakan kerahimannya. Mohon rahmat bagi mereka yang berdosa. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi. Ya Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Engkau beri. Ya Yesus, ampunilah atas semua dosa yang terjadi.